Selamat datang di Kanas, salah satu wisata alam yang katanya wajib banget dikunjungi kalau ke Xinjiang. Di Kanas, sampai saat ini semua hotel dan restoran masih didominasi oleh pemain lokal. Belum ada investor asing, apalagi merek-merek internasional. So, kita nginap di hotel lokal dengan dekorasi yang khas Xinjiang dan sarapan juga khas Xinjiang. Yang penting perut ada isi, jangan sampai masuk angin. Apalagi hari ini, perkiraan cuaca akan turun salju. Di Kanas, saat high season, kendaraan pribadi tidak bisa masuk, harus pakai shuttle bus dari mereka atau pakai servis VIP. Kita pakai VIP di sini supaya nggak perlu jalan jauh-jauh dan antri-antri shuttle bus. Sementara kendaraan kita dipersiapkan, kita menunggu di lounge-nya. Dingin-dingin langsung disuguhkan teh panas. Juga ada berbagai snack khas Xinjiang yang bisa dicicipi. Almond, Woi, kismis, wah, white rabbit, apa nih? Coba pistachio. pistachio. Wih, Weh, betul. of course. Rule number one. Istrinya petuh. Are you ready? Yuk kita mulai petualangan hari ini bersama tamu-tamu batch 6 private tour Bobo di mobil. Kita bakalan ke spot utama terlebih dahulu, yaitu Danau Kanas. 希望你们提出宝贵的意见吧，好吧？咱们现在可以上车走了，把安全带麻烦你们带上一下。好的，没事。 Danau Kanas. Danau berbentuk bulan sabit yang terbentuk sekitar 200.000 tahun yang lalu sebagai akibat dari aktivitas glasial. By the way, lokasi Kanas ini di lembah pegunungan Altai, di ujung utara Xinjiang, dan berbatasan langsung dengan Kazakhstan, Rusia, dan Mongolia. Kami berangkat pagi-pagi sebelum ramai dan sebelum salju turun. Untung banget masih bisa menikmati pemandangan Kanas yang indah sebelum turun salju. Bobo di mobil, dunia di depan mata, roda berputar menjelajah Cina. Dari puncak gunung sampai tepi danau, Cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. cari hidden gem tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Ini Sungai Kanas yang akan bertemu dengan Sungai Hemu membentuk Sungai Puerchin. Pak supir kami rapi banget pakai jas. Di sini kami mampir sebentar karena beliau mau ambil snack dan kopi yang disediakan khusus untuk driver di Kanas National Geopark. Kanas National Geopark ini adalah taman nasional dengan rating 5A di China. High season di Kanas adalah di akhir September dan awal Oktober, saat daun-daun pepohonan akan berubah warna menjadi kuning terang, dan saat langit cerah, air danaunya berwarna turquoise atau biru kehijauan. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, Tambah wawasan dan juga pengetahuan.
bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Tayangan lebih seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan. Nontonnya bikin candu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Tayangan lebih seru, salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan. Nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu langsung dari TKP. Untuk melihat Danau Kanas dari atas bukit, kita perlu naik tangga. Buat yang mau lebih ringan, naik tangganya bisa sewa alat bantu jalan seperti ini. Ini lumayan bantu. Kata tamu-tamu kami, kaki mereka langsung terasa lebih muda 10 tahun. Hari ini langit mendung, kayak berat banget menampung salju yang mau turun, tapi masih nungguin kita lihat dulu danaunya. Jadi warna danaunya nggak turquoise, tapi lebih ke biru tua. Kita beres foto-foto, baru saljunya tumpah deh dari langit. Danaunya ketutupan kabut. Seru ya, akhir bulan Mei masih dikasih main salju. Kalau salju enak, kita masih bisa jalan-jalan. Nah, kalau hujan lebih repot, karena bakalan basah kuyup langsung. Ready? 1, 2, hisap. 1, 2, hisap. Ganti gigi, ganti gigi. Gigi ngerem. Dingin, kalau udah dingin enak. Iya. Tapi jadi cantik juga Om, ada salju-salju. Keren. Kita ke bawah tanpa makanan dulu. 好冷凍啊！呢邊係唔使雪㗎，哇！好冷凍，好似雪櫃攞出嚟咁樣飲口。 Wah, kayak robot ini. Shake, shake. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini baru benar tuh. Ini benar tuh. 是，还在穿上，还加衣服。单次充电可能是行走3到5小时，续航能力强配备了先进的传感器。 Girang nih si Om main salju. Kalau teman-teman nonton video kemarin di Desa Hemu, kita ada informasikan kalau Desa Hemu adalah salah satu dari 3 desa suku Tuva di China.
Nah, sekarang kita ke desa suku Tuva yang kedua, yaitu desa Kanas. Tipikal bangunan rumahnya khas, semua sisinya dari log kayu, atapnya segitiga tinggi. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Kami mampir makan siang di sini. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour, kita penuh warna dan tawa. Tadinya kami mau eksplor Danau Kanas dengan kapal, tapi karena turun salju, khawatir licin dan view banyak kabut juga. Jadi akhirnya kami refund tiket kapalnya dan ganti agenda untuk eksplor desa suku Tuva yang ketiga, yaitu desa Paihapa. Desa Paihapa itu paling ujung banget di China, langsung di pinggir border dengan Kazakhstan. Jadi kita harus urus border pass dulu sebelum bisa masuk ke desa Paihapa. Kita bawa para tamu ke kantor polisi dulu. Karena salju turun dengan lebat, sebentar aja pohon-pohon sudah pada putih tertutup salju. Tapi ternak-ternak pada santai aja loh. Salju selebat ini mereka tetap makan rumput dengan santai. Ada spot foto cakep, kita berhenti dulu foto-foto buat kenang-kenangan para tamu. Dan akhirnya kita sampai di desa Paihapa. Jadi lengkap nih, ketiga desa suku Tuva sudah dimampirin sama tamu-tamu batch 6. Bagaimana teman-teman? Indah ya Xinjiang? Di Kanas ini alamnya mirip-mirip Swiss tapi versi yang luas banget dan makanannya lebih ke lidah Asia.
草原的风吹散了梦。 Malam hari, kita makan malam di restoran Sichuan yang semalam, karena tamu-tamu kami lebih cocok dengan masakan Han daripada perkambing-kambingan dengan bumbu-bumbu Asia Tengah. 在路上和你一起入梦，我在路上睡着。 Ini Lucy duluan tag ruangan VIP dan order-order makanan, sembari yang lain jalan pelan-pelan menyusul. 漫向新疆辽阔的天空，风带着故事轻轻走。我们在旅途中自由，在路上和你一起入梦。 Hari ini dingin membeku, besok kita akan road trip panjang yang kedua dari Kanas sampai Karamai, yang jaraknya kurang lebih 500-an kilometer. Dan kita akan mampir ke wisata alam Wuchaitan. Berangkat beku dari Kanas, namun suhu bakalan panas membara saat kita tiba di Karamai nanti. Jadi kami infokan ke para tamu untuk pakai baju summer berlapis jaket aja, supaya saat panas, jaket tinggal dilepas. Kita jumpa lagi besok ya. Makasih buat yang sudah kasih like dan hype. Semoga teman-teman ikut menikmati perjalanan ini meskipun baru secara virtual.